Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan pangarsa Umi Guru, pangarsa Teteh Haji, pangarsa Haji, segenap para alumni dan seluruh para santriawati Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah Lewiliang Bogor, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untayan doa yang tiada henti saya haturkan untuk almarhum almaghfurlah pangersa apa. Mudah-mudahan beliau senantiasa dirahmati alam barzahnya. Para kaum muslimin wal muslimat, jamaatul ummahat wal fatayat, kaum mustami'in wal mustami'at dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hari berganti, minggu berlalu. Tak terasa, kini kita sudah berada di ujung persimpangan Ramadan. Sebelum Ramadan pergi, yang tentunya momennya sangat memilukan hati, maka izinkanlah saya turut berpartisipasi, di mana saya adalah salah satu alumni dari Zona Al-Abror, ingin menebar manfaat walau satu ayat, berbagi manis walau satu hadis, menyampaikan kajian singkat tentang gegap gempita menyambut hari kemenangan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan hampir sudah selesai. Kita sudah menyelesaikan puasa selama 1 bulan. Kita tahan haus dan lapar di siang hari karena untuk menjaga kualitas pahala kita. Kita tahan ucapan dan perbuatan yang tercela karena menjaga kuantitas pahala. Bulan Ramadan adalah bulan yang awalannya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya adalah itqum minan nar. Bulan di mana ada 1 malam yang bernilai 1000 bulan. Kini sang bulan yang istimewa ini akan pergi. Menangislah langit dan bumi, berurai air matalah para malaikat, bersedihlah para hamba-hamba Allah yang soleh, menangisi kepergian Ramadan. Mereka takut seandainya bulan Ramadan berlalu tapi dosanya tidak diampunkan. Mereka takut andai Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Nah, Allah tidak pernah menjanjikan kita akan bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Namun, walau sedih meliputi diri, kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Karena ada satu firman Allah dalam surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Yang artinya wallahu alam bisawab, atas karunia dan rahmat Allah maka berbahagialah. Karena itu lebih baik dari apa-apa yang kalian kumpulkan. Dan ada satu hadis Nabi yang tentunya kita sudah hafal. Lisaimi farhatani, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. 2 kebahagiaan untuk orang yang berpuasa. 1 ketika dia berbuka dan 1 lagi ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Maka Ramadan selesai, maka saatnya kita berbuka puasa. Kaum muslimin wal muslimat, dalam menyambut hari kemenangan ini beraneka ragam dilakukan orang. Ada orang yang sibuk di dapur untuk membuat kue lebaran. Dibuatlah kue dari mulai khas daerah, enye-enye, sampai dengan khas nasional, onde-onde. Dari mulai kacang dalam negeri, kacang bawang, sampai kacang khas luar negeri, kacang Thailand. Ada juga sebagian orang yang sibuk di aplikasi online shop, menyiapkan pakaian untuk lebaran. Dari pagi sampai sore hari, dari siang sampai malam hari, dia duduk menyendiri sambil nunggu kang paket, gak bisa ditemui. Padahal lebaran tinggal sehari. Innalillahi, kasihan. Ada juga orang yang sibuk dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri ini dengan
memanjakan wajah, ingin wajahnya sangat cantik, maka dia datang ke klinik-klinik kecantikan. Maka dia temui toko-toko skincare. Dia coba resep dari mulai resep abal-abal sampai resep dokter profesional. Kenapa? Pengen wajahnya buricak burinong, gak mau kalah glowing dibanding nastar lebaran. Lalu apa sebenarnya anjuran agama dalam menyambut hari raya Idul Fitri ini? Kalau kita lihat di penghujung ayat surat Al-Baqarah, ada yang berbunyi, walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah menyempurnakan bilangan Ramadan, kemudian membaca takbir, dan di ujung ayat wa la'allakum tashkurun. Setelah kita mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, Allahu Akbar, Allah. Dalam menyambut hari kemenangan ini, maka saya merangkum 3 macam hal. Yang pertama adalah tanamkan rasa syukur dalam hati kita bahwa kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan ini. Tidak dipungkiri, bertemu dengan bulan Ramadan dan kita bisa mentuntaskan ibadahnya adalah satu kemuliaan yang tiada hingga. Di mana itu adalah impian seluruh umat muslim di penjuru dunia. Dan kita dari jauh-jauh hari berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balina Ramadana wa hasil maqasidana. Maka tanamkan dalam hati kita bersyukur, ya Allah, saya sudah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bisa puasa di siang hari, tarawih di malam hari, mentuntaskan khatam Al-Quran, dan bisa melaksanakan sedekah wajib dan sedekah sunnah yang lain. Yang kedua, dalam menyambut hari kemenangan ini adalah tanamkan rasa syukur dalam hati kita bahwa kita bisa melaksanakan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat penyucian diri. Selain itu kewajiban dari Allah, itu juga merupakan salah satu kepedulian kita terhadap sesama manusia. Dengan zakat fitrah, kita berempati terhadap sesama kita. Dan kadar iman seseorang bisa diukur dari rasa empatinya terhadap sesama. Nabi mengatakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Yang ketiga, sambutlah kemenangan ini dengan rasa syukur bahwa kita bisa bersilaturahim. Tidak dipungkiri di bulan Ramadan, kita setelah melaksanakan salat berjamaah, maka kita saling bermusafahah, bersalam-salaman. Dan setelah Ramadan usai, ada hari raya Idul Fitri, di mana silaturahim antar tetangga, antar saudara, antar teman dilaksanakan. Dan silaturahim di hari raya Idul Fitri ini mempunyai makna yang luas tentang saling memaafkan. Apalagi di Indonesia ada tradisi halal lebih halal. Kita sadar bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika kita berinteraksi dengan sesama, tentunya ada sedikit ketegangan antara kita. Ada perlakuan baik, mungkin juga kita melakukan perlakuan yang kurang baik. Ada ucapan yang baik, tentunya kita juga kadang-kadang berkata yang tidak baik terhadap orang lain. Maka hari raya Idul Fitri adalah momentum yang pas untuk kita bersilaturahim, sekaligus kita untuk saling bermaaf-maafan. Kaum muslimin wal muslimat masih banyak tentang menyambut kemenangan ini. Namun karena waktu yang tidak memungkinkan dan keterbatasan kemampuan saya dalam menguraikannya, maka saya cukupkan sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri kajian singkat ini, saya ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada pengersa Teteh Haji yang telah memberikan kesempatan emas khusus untuk saya, umumnya untuk semua para alumni.
sehingga kami bisa melatih diri dalam menyongsong era digital. Saya percaya dan yakin para ustazah dan para alumni sebenarnya mereka sudah biasa berbicara banyak di depan audiens. Namun mereka merasa grogi dan canggung ketika harus berbicara online walaupun beberapa menit saja. Hal itu tentunya berdasarkan pengalaman pribadi dan beberapa teman. Maka syukran laki ya teteh haji, tanpamu kami stagnan, stay di zona nyaman, hidup tak berpengalaman sampai kami ketinggalan zaman. Maka terima kasih atas perhatian, mohon maaf bila ada kesalahan. Walillahil musta'an wa ilahi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.